Shalom, sahabat Kristus. Hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Muda Abdi Setiawan Tarigan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah masih ada mujizat. Mari kita baca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai yang ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari bacaan firman Tuhan yang barusan kita baca, kita disuguhkan kepada satu kenyataan di mana digambarkan di situ Bartimeus adalah seorang yang buta, dan begitu juga dia tidak hanya buta, tetapi dia juga seorang pengemis, dikatakan oleh firman Tuhan. Satu gambaran kehidupan yang sangat tidak ideal, saudara. Satu gambaran kehidupan yang tidak diharapkan oleh siapapun sebenarnya, termasuk Bartimeus. Tetapi di dalam keadaan yang seperti itu, muncul satu harapan. Muncul satu harapan di dalam kehidupan Bartimeus. Harapan apa itu? Harapan untuk mendapatkan pertolongannya. Harapan apa itu? Harapan untuk dia mendapatkan mujizat di dalam hidupnya. Itu dikatakan di dalam ayat 47 tadi dari ayat bacaan kita, dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, muncul harapan di dalam kehidupan Bartimeus bahwa dia akan mendapatkan pertolongan ketika dia mendengar Yesus akan lewat di jalan tempat dia mengemis. Ketika dia mendengar nama Yesus, muncul satu harapan bahwa akan ada pertolongan di dalam kehidupannya. Nah, pada hari ini kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Bartimeus sehingga sungguh-sungguh harapannya itu menjadi kenyataan di dalam kehidupannya. Ayat yang ke-47 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yang pertama yang dilakukan oleh Bartimeus adalah Bartimeus mengenal kepada siapa ia berseru minta pertolongan. Mata jasmani dari Bartimeus memang buta, tetapi hatinya tidak ikut buta, saudara. Sehingga apa? Sehingga dia tidak gampang atau dia tidak sembarangan meminta pertolongan kepada orang lain. Hanya ketika dia mendengar nama Yesus,
dia kemudian berseru dan berseru dan berseru kepada Yesus. Kenapa? Karena dia mengenal sungguh kepada siapa dia harus berseru meminta pertolongan. Ini juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita yang mengalami mungkin banyak pergumulan, banyak hal yang membuat kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kita harus bisa menjaga hati kita supaya jangan dicampuri oleh pengharapan di luar daripada Yesus. Banyak orang akan menawarkan pengharapan pertolongan di luar daripada Yesus kepada kita. Banyak orang akan mencoba menawarkan pertolongan yang bukan berasal daripada Yesus. Tetapi kita harus tahu, kita harus pegang sungguh-sungguh bahwa pertolongan kita, tempat kita berseru meminta pertolongan, itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada tempat yang lain, tidak ada nama yang lain yang bisa menolong kita selain daripada nama Yesus. Ini yang dilakukan oleh Bartimius. Yang kedua adalah Bartimius melakukan, yaitu dia tidak gampang untuk menyerah. Ayat yang ke-48 tadi dikatakan, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bartimius tidak mudah untuk menyerah. Kita harus tahu, saudara, bahwa hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini tidak bisa kita lalui hanya dengan berpangku tangan, dengan mengatakan aku percaya kepada Yesus, Tuhan akan menolong aku. Tapi kita berpangku tangan. Kita tidak akan bisa hidup seperti itu. Tetapi kita diajar oleh Yesus supaya hidup kita tidak gampang menyerah. Banyak orang akan berusaha untuk melemahkan iman kita. Banyak perkataan yang akan kita dengar di saat kita lemah, di saat kita di dalam permasalahan. Banyak perkataan yang akan kita dengar yang bisa melemahkan iman kita. Dan setan pun akan memberikan pikiran-pikiran. Setan pun akan menyuntikkan pikiran-pikiran di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita itu merasa bahwa kita itu orang gagal. Bahwa kita memang adalah orang yang tidak bisa mengalahkan persoalan di dalam hidup kita. Persoalan itu adalah persoalan yang terlalu berat buat kita. Itu yang akan setan masukkan di dalam pemikiran kita. Nah, itu yang harus kita lawan. Itu yang harus kita katakan, bahwa kita tidak gampang menyerah oleh apapun. Bukankah Tuhan mengajar kita supaya kita itu menjadi prajurit-prajurit di hadapan Kristus? Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kita ini adalah seorang prajurit bagi Yesus Kristus. Seorang prajurit tidak gampang untuk menyerah. Seorang prajurit, seberat apapun pergumulan peperangan yang dia hadapi, dia tidak akan menyerah. Tetapi dia akan terus berjalan, dia akan terus berharap bahwa kemenangan itu harus diperjuangkan. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menjanjikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menjanjikan ada mujizat di dalam kehidupan kita. Bagian kita apa? Bagian kita melakukan dengan segenap hati, dengan segenap tenaga apa yang bisa kita kerjakan. Yang kita kerjakan apa? Percaya kepada pertolongan Tuhan. Percaya kepada mujizat
yang Tuhan itu siapkan untuk kita. Jangan menyerah. Sama seperti Bartimius, diomongin oleh orang-orang, disuruh diam oleh orang banyak, tetapi dia tetap berseru kepada Yesus. Dia menguatkan imannya kepada Yesus. Nah, yang ketiga yang dilakukan oleh Bartimius, ayatnya yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yang ketiga yang dilakukan oleh Bartimius, ia bertindak dengan iman. Apakah pada saat Bartimius menanggalkan jubahnya kemudian berjalan kepada Yesus, dia sudah bisa melihat? Belum. Bartimius masih buta pada saat dia menanggalkan jubahnya dan dia berjalan kepada Yesus. Tetapi itu tidak menghalangi dia untuk berjalan kepada Yesus. Tetapi kebutaannya itu tidak menghalangi dia untuk melangkah kepada Yesus. Dia bertindak dengan imannya. Inilah yang dikatakan iman yang bertindak. Iman yang tidak hanya sebatas ucapan, tetapi ada tindakan iman yang dilakukan oleh Bartimius. Nah, ini juga yang harus kita lakukan, saudara, supaya kita bisa menerima mujizat di dalam kehidupan kita. Iman kita harus bertindak. Iman kita harus, buktinya harus ada. Jangan hanya iman kita itu sebatas kata-kata. Jangan hanya kita berkata, aku percaya Tuhan sanggup menolong aku. Tetapi kita tidak melakukan bagian kita yang membuat mujizat itu akan terjadi. Ayo datang kepada Yesus. Seberat apapun permasalahan kita, seberat apapun pergumulan kita, datang kepada Yesus. Datang dengan iman kepada Yesus, maka kita akan melihat pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, sampai kita menerima mujizat yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya sharekan pada hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan, pengharapan di dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman ini sungguh-sungguh berbicara di dalam hidup kami, sehingga ke depan ini kami akan menerima mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan yang datangnya daripada Tuhan di dalam hidup kami. Berkati semua umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.